Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan Laboratorium Optimasi Industri 2023. Selamat datang di modul 6 tentang inventory. Jadi pada kali ini kita akan mempelajari apa sih inventory itu, jenis-jenis dan fungsi dari inventory serta metode-metode dari inventory. Oke, untuk yang pertama ada pengertian dari inventory. Inventory adalah stok barang maupun sumber daya yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi maupun operasional. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Ada 4 jenis persediaan. Yang pertama ada raw material inventory. Bahan-bahan yang telah dibeli tetapi belum diproses. Jadi masih berupa bahan mentah. Selanjutnya ada work in process, komponen atau bahan mentah yang telah melewati sebuah proses produksi atau telah melewati beberapa proses perubahan. Jadi pada work in process ini bahan mentah tersebut sudah menjadi barang setengah jadi. Selanjutnya ada maintenance, repair, operating. Persediaan yang disediakan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan operasional yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin-mesin dalam proses produksi tetap produktif atau bekerja. Yang keempat ada finish good inventory. Produk yang telah selesai dan tinggal menunggu pengiriman kepada konsumen. Barang jadi dapat dimasukkan ke persediaan karena permintaan pelanggan pada masa mendatang tidak diketahui. Ada 3 fungsi persediaan. Yang pertama ada batch stock atau lot size inventory. Persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan-bahan atau barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah permintaan pada saat itu. Lalu yang kedua ada fluctuation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Lalu ada anticipation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun untuk menghadapi penggunaan atau permintaan yang meningkat. Jadi perusahaan produksi tersebut sudah mengantisipasi bahwasannya pada musim depan atau periode depan mereka akan mengalami peningkatan produksi. Lalu ada metode manajemen persediaan. Sebenarnya metode yang bisa digunakan untuk inventory itu banyak, tapi yang sering digunakan yaitu ada metode EOQ atau Economic Order Quantity. Jadi EOQ adalah jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan dan pembelian yang optimal. Lalu ada asumsi model EOQ. Hanya ada satu jenis atau item persediaan yang hendak direview. Bila terdapat banyak item, maka perhitungan EOQ dilakukan satu persatu. Lalu seluruh jumlah bahan mentah yang dipesan datang pada satu titik waktu tertentu. Permintaan akan bahan bersifat konstan atau mendekati tingkat konstan. Lalu lead time konstan, holding cost didasarkan pada rata-rata persediaan, ordering atau setup cost konstan, tidak terjadi kehabisan bahan, tidak ada pengembalian barang yang sudah dipesan. Selanjutnya ada EOQ cost model atau grafik biaya dari EOQ. Nah, di sini itu menunjukkan garis horizontal ini menunjukkan kuantitas pesanan. Lalu garis vertikal ini menunjukkan biaya. Selanjutnya ada garis merah ini itu menunjukkan ordering cost. Nah, ordering cost itu semakin kanan maka semakin turun. Artinya, semakin banyak barang atau kuantitas yang kita pesan, maka harganya akan semakin murah. Misalnya kita membeli suatu barang, itu langsung banyak daripada membeli satu, itu pasti otomatis barang yang kita beli secara banyak akan lebih murah harganya. Selanjutnya ada carrying cost atau biaya simpan. Nah, carrying cost itu semakin kanan maka menunjukkan semakin naik. Artinya semakin besar kuantitas dari bahan yang kita pesan, maka biayanya akan semakin besar karena biaya pemeliharaannya itu juga besar. Lalu di sini garis temu dari ordering cost dan carrying cost menunjukkan
economic order quantity atau optimal order. Selanjutnya, untuk mendapatkan minimum total cost itu dari eh, carrying cost ditambah ordering cost. Jadi, EOQ dapat tercapai apabila biaya simpan sama dengan biaya pesan. Nah, itu tadi sedikit materi dari yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pengaplikasian software POMPM. Untuk selanjutnya adalah pengaplikasian software untuk modul 6 inventory, di mana modul 6 ini menggunakan software POMPM. Untuk yang pertama, yaitu ada soal tentunya, di mana PT Sun adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri sabun mandi. Dalam proses produksinya, perusahaan mendapatkan jumlah permintaan yang berbeda-beda setiap periodenya. Pada salah satu divisi produksi, berdasarkan data yang ada, ternyata persediaan bahan baku belum terencana dengan baik, sehingga persediaan bahan baku menjadi berlebih yang menyebabkan biaya persediaan yang dikeluarkan perusahaan tinggi. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan pengendalian persediaan menggunakan metode EOQ untuk mengetahui jumlah bahan baku yang optimal dalam setiap kali melakukan produksi sehingga dapat meminimumkan bahan baku yang digunakan. Dapat diketahui bahwa data kebutuhan bahan baku pada tahun 2020 adalah 730 pak dengan harga bahan baku Rp530 per pak dan biaya pemesanan sebesar Rp120.000. Sedangkan untuk biaya simpan sebesar 2,3% dari harga beli. Jadi biaya simpannya yaitu dari hasil 2,3% dikali 530.000 dengan hasil 12.190. Jadi biaya simpannya yaitu 12.190 rupiah. Untuk selanjutnya lanjut ke software POMPM-nya. Selanjutnya inventory, lalu dipilih di economic order quantity. Untuk titelnya itu terserah dari kalian. Nah, di sini sebelum masuk ke penginputan itu bisa dipilih no reorder point atau compute reorder point. Namun pada kali ini, pada contoh kali ini di sini menggunakan metode yang no reorder point. Lalu di OK. Nah, di sini sudah terlihat ada input demand rate, setup atau ordering cost, holding atau carrying cost, dan unit cost. Lalu demand rate itu adalah bahan baku pada tahun 2020, yaitu sebesar 730. Lalu setup ordering cost adalah biaya pemesanan, yaitu 120.000. Jadi di POMKM ini, di modul 6 inventory ini, untuk besaran rupiah tidak menggunakan titik atau koma, jadi langsung 120.000. Gitu. Untuk holding atau carrying cost itu adalah harga beli, harga biaya simpan yang didapat dari 2,3% dikali 530.000 dengan hasil 12.190. Dan unit cost adalah harga bahan baku per paknya, yaitu 530.000 rupiah. Nah, ini adalah input dari no reorder point. Jika kalian sewaktu-waktu menggunakan compute reorder point, bisa dipilih langsung di sini. Nah, di sini kan ada days per year, lalu lead time. Biasanya di compute reorder point, jika kalian memilih dari awal, itu sudah ada input untuk safety stocknya. Untuk penggunaan jika dari order point, itu days per year-nya tinggal dimasukin aja. Jadi otomatis daily demand rate-nya itu muncul. Oke, namun pada kali ini kita menggunakan no reorder point. Lalu hasil tadi, input tadi di solve. Nah, ini adalah output dari hasil tadi, di mana optimal order quantity atau jumlah pemesanan yang dipesan setiap kali order
sebesar 119,89 unit, di mana dibulatkan menjadi 120 unit. Dan berikut adalah bawahnya maksimum inventory level, yaitu sebesar 119,89, di mana maksimum inventory level adalah maks persediaan yang disarankan. Lalu berikutnya ada average inventory sebesar 59,94, yaitu rata-rata dari inventory. Selanjutnya ke orders per period, di mana ini adalah batas order pada 1 tahun periode, di mana mengorder sebesar 6,09 kali. Jadi pada 1 tahun periode ini memesan sebanyak 6 kali. Selanjutnya ada annual setup cost sebesar 736,99,7. Annual holding cost-nya juga sama seperti annual setup cost. Selanjutnya di inventory, total inventory cost didapat dari hasil holding plus setup cost, di mana sebesar 146.1399,0. Dan ini unit cost. Jadi unit cost ini adalah keseluruhan dari pembelian pemesanan, di mana kita kan tadi membeli sebesar 734. Jadi hasilnya yaitu 386,9 juta. Nah, terus habis itu masuk ke total cost. Ini adalah total pemesanan dengan biaya sebesar 388 juta 361.400 rupiah. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang software POM-QM untuk modul 6 inventory. Apabila dari kalian ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada sesi praktikum pada hari Rabu nanti. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.